Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Naila. Oke, di video kali ini Naila mau ngejelasin dengan video yang sebelum-sebelumnya dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan yang ke-13 yang mengenai tentang, kalau tidak salah, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik pada asumsi regresi linear berganda, estimasi model regresi data panel pada analisis data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, uji kelayakan model, koefisien determinan, dan uji T. Di pertemuan 8 itu mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, apa sih uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Sedangkan uji reliabilitas yaitu alat yang digunakan untuk menggunakan koefisiensi Kuensiner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Sedangkan yang pertemuan yang ke-9 mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda itu, uji asumsi ini yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Oke. Asumsi klasik itu apa sih? Oke. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus penuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut terjadi valid sebagai alat penduga. Apa itu OLS? OLS adalah ordinal lepas quartz yang merupakan sebuah model regresi linear dengan metode perlindungan kuadrat terkecil. Sedangkan pertemuan yang ke-10 itu yang membahas tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Materi ini merupakan pada analisis regresi yang mengkombinasi data time series dengan data cross section yang dikenal dengan data panel. Ada dua estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan. Dua di antara ini adalah common effect model dan random effect model. Kemudian pertemuan yang ke-11 yaitu teknik pemilihan model regresi data panel. Terdapat 3 jenis uji koefisien yang digunakan untuk memilih model regresi data panel yang terbaik untuk suatu permasalahan, yaitu ada uji Chow, ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Oke, uji Chow digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan CEM dengan model yang diperoleh dengan pendekatan FEM. Sedangkan uji Hausman ini digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan REM dengan model yang diperoleh dengan pendekatan FEM. Sedangkan uji yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier digunakan untuk mengetahui model regresi panel yang terbaik di antara model yang diperoleh pendekatan dengan REM dan CEM. Sedangkan yang pertemuan yang ke-12 itu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Dengan uji asumsi klasik ini, regresi data panel terdapat ada uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.
dan uji autokorelasi. Oke, uji normalitas yaitu bertujuan untuk melihat apakah data penelitian terdistributor normal atau tidak. Sedangkan uji yang kedua yaitu uji heteroskedasitas bertujuan untuk melihat apakah data terjadi gejala heteroskedasitas atau tidak. Sedangkan uji yang ketiga yaitu uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi antara variabel bebas. Sedangkan uji autokorelasi hanya akan terjadi pada model regresi linear data time series. Sedangkan pertemuan yang ke-13 itu membahas uji kelayakan model koefisien determinan dan uji T. Apa sih uji kelayakan model? Oke, uji kelayakan model setelah pengujian dilakukan, maka terpilihlah model yang paling tepat untuk mengatasi parameter regresi data panel, kemudian perlu dilakukan uji kebaikan model. Sedangkan koefisien determinan bertujuan untuk melihat besarnya persentase variasi variabel determinal yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sedangkan uji T itu dilakukan untuk mengetahui signifikasi dan tidaknya pengaruh variabel independen dalam model. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.